Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Daniel, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Teman-teman, apa kabar? Pasti sehat semuanya ya. Saya doakan teman-teman sehat semuanya. Kami dari kelompok 4, Rombel PPSI 05, akan mempresentasikan materi sejarah pembebasan Indonesia. Perkenalkan kelompok kami, kelompok 4, anggotanya ada yang pertama, Rahma Mufidati, yang kedua, Asinisani Silaili, Nur Alifah, saya sendiri Sinta Susanti, Wanda Rahayuningsih, Gita Mahalika Nurhandini, Beatrice Diah Ayu, Anastasia Arienda Dwi Satyaningsih. Itu tadi anggota dari kelompok 4. Untuk materi pertama, materi pengertian dan gambaran umum sastra pembebasan akan disampaikan oleh Mbak Alifah. Silahkan Mbak Alifah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zinta atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan gambaran umum tentang sastra pembebasan. Sastra pembebasan di sini hanya dipergunakan sebagai tanda bahwa sastra pasca reformasi dapat dianggap sebagai salah satu jalan pembebasan terhadap berbagai kekangan dan pembatasan yang terjadi di akhir Orde Baru atau tahun 1990-an. Karena telah diketahui umum bahwa pembatasan demokrasi tampak jelas dengan pembatasan partai politik, sehingga tidak ada aspirasi lain di luar Partai Golkar, PPP, dan PDI. Sementara itu, kehidupan mahasiswa juga terkekang oleh sejumlah aturan, sedangkan pers dan kesenian juga tertekan dan mengalami pembatasan. Pemberedelan majalah Tempo, Detik, dan editor merupakan tanda-tanda pembatasan yang makin menguat sebagai cermin ketakutan pemerintah terhadap perbedaan semboyan dan slogan pembangunan di awal Orde Baru atau tahun 1970-an yang menumbuhkan harapan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik ternyata sulit dicapai. Jadi, setelah segala kekangan itu runtuh, lantas perkembangan marak gejala-gejala pembebasan hampir di semua bidang kehidupan, termasuk sastra Indonesia. Imbauan itu mengingatkan banyak pihak akan pentingnya pengkajian dinamika sastra lokal yang hasilnya dapat dijadikan pendukung dinamika sastra secara nasional. Sementara itu, baru terpantau maraknya penerbitan sastra di kota-kota besar yang dalam tempo singkat menghasilkan puluhan judul buku puisi, kumpulan cerpen, studi, kritik, dan esai dengan tema dan persoalan yang beragam. Diskusi dan seminar pun digelar di mana-mana dengan tema yang beragam, termasuk pencarian jati diri kelompok atau daerah. Herman Waluyo mengingatkan publik dengan pendapat klasik bahwa jika politik dan kekuasaan cenderung kotor dan menyimpang terhadap lainnya, demi kemenangan dan pelestarian, puisi memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memberikan teguran atau protes kepada politikus atau penguasa agar kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan yang memperhatikan etika politik dan kekuasaan. Saat Soeharto masih menjabat, Hastra Mitra menerbitkan Quarter Masmur, karya Pulau Baru. Satu demi satu buku itu keluar, dan sastra demi satu juga dibredel. Di mana-mana orang juga membaca buku dan menggandakan buku. Kalau tidak ketemu hasilnya, di copy. Dapat diperkirakan bahwa sambutan masyarakat terhadap maraknya penerbitan yang beragam visi, misi, dan kepentingan itu sesuai dengan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman sejarah,
pengetahuan, ideologi, dan wawasan budaya. Begitu Mbak Sinta. Baik, terima Sekian dari kasih. saya. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Alifa. Baik, tadi adalah penjelasan materi, pengertian, dan gambaran umum sastra pembebasan. Sekarang materi yang kedua adalah kronologi sastra pembebasan Indonesia yang akan dibacakan oleh Mbak Gita. Silakan Mbak Gita, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi sastra pembebasan yang ada di Indonesia. Jadi sastra pembebasan dianggap sebagai salah satu jalan pembebasan pada akhir Orde Baru, yaitu tepatnya pada tahun 1990-an. Kehidupan kampus yang terkekang oleh berbagai macam konflik serta aturan. Jadi pada akhir Orde Baru marak terjadi gejala-gejala pembebasan di segala bidang, termasuk sastra di Indonesia. Pada saat itu terpantau penerbitan sastra dengan skala yang besar dalam waktu yang sangat singkat, sehingga menghasilkan puluhan judul karya. Semangat di kalangan sastrawan untuk membebaskan publik dari kebekuan bacaan selama puluhan tahun telah dilarang. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator Sinta. Baik, terima kasih Mbak Gita, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Untuk materi yang ketiga adalah krisis multidimensi yang akan disampaikan oleh, silakan untuk Mbak Bea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinta selaku sebagai moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis multidimensi. Krisis dimulai dengan gejolak keuangan yang memburuk pada tahun 1996. Padahal baru saja dipuji-puji oleh Bank Dunia dan IMF, nilai tukar rupiah jungkir balik, sehingga banyak bank dan perusahaan yang kolaps, dan mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah di bawah Presiden Soeharto yang telah berkuasa sejak tahun 1967. Pada tahun-tahun pertama era reformasi telah bermunculan penerbitan tabloid, koran, majalah, dan buku di mana-mana yang semuanya hendak menyuarakan kebebasan berpendapat. Akan tetapi dalam beberapa tahun ternyata banyak penerbitan yang rontok sehingga hanya penerbitan yang sudah mapanlah masih tetap bertahan. Berikut penerbitan yang sudah mapan kala itu. Yang pertama ada Balai Pustaka, Gramedia, Pustaka Jaya, Obor Indonesia, Horizon, Kompas, Republika, Media Indonesia, dan lain-lain. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Sinta selaku moderator. Terima kasih Mbak Beatrice atas pemaparan materinya. Kemudian materi yang keempat yaitu masa depan sastra Indonesia yang akan disampaikan oleh Mbak Anastasia. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa depan sastra Indonesia. Pengamatan terhadap dinamika sastra Indonesia dewasa ini tidak mungkin hanya didasarkan pada data yang berkembang marak di Jakarta dan kota-kota besar, tetapi perlu diperluas ke berbagai daerah dan bahkan dipertajam ke relung-relung komunitas sastra dan budaya yang marak di mana-mana. Hasilnya adalah data kehidupan dan dinamika sastra Indonesia lokal atau daerah yang pada gilirannya pasti relevan dengan pengkajian sastra Indonesia secara nasional. Pengalaman para pengarang besar telah membuktikan pentingnya kesungguhan, ketekunan, kesabaran, dan keluasan wawasan. Dengan kata lain, karya sastra yang besar bukanlah hasil kerja sepintas. Pemikiran seperti itu tidak boleh jadi pertentangan dengan gejala yang berkembang di kalangan pengarang remaja yang ternyata produktivitasnya melesat tinggi, justru dalam tempo yang singkat. Boleh diperkirakan pengajian sastra Indonesia masa depan semakin rumit, bukan hanya karena maraknya penerbitan, melainkan juga karena beragamnya aspirasi dan aliran serta reformasi Mei 1998. Bagaimanapun juga, perkembangan sastra sekarang ini dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi komunikasi. Oleh sebab itu dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan harkat dan martabat
sastra dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat sastra yang selama ini selalu meyakini pentingnya sastra dalam pembentukan moral dan karakter bangsa. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Anastasia atas penjelasannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu bacaan terpilih. Materi ini akan dibacakan oleh Mbak Asinisa. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Asin. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Cinta. Bacaan terpilih pada masa sastra pembebasan Indonesia yaitu 10 bacaan terpilih berikut ini dimaksudkan sebagai ilustrasi perkenalan bagi pembaca yang kebetulan belum sempat menyimaknya, atau sekedar penyegar bagi siapapun yang telah mengenalnya. Ada yang mewakili pengarang mapan atau senior, dan yang mewakili para pengarang mutakhir termasuk yang remaja. Yang pertama ada kumpulan sajak berjudul Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul. Yang kedua Roman Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Yang ketiga ada kumpulan sajak berjudul Celana karya Joko Pinurbo. Yang keempat ada novel Dialova karya Dian Nurnindia. Kemudian yang kelima ada novel Dekat di Mata Jauh di Hati karya Nora Umres. Lalu yang keenam ada kumpulan cerpen yang berjudul Lukisan Kaligrafi karya Ahmad Mustafa Bisri. Yang ketujuh ada kumpulan cerita berjudul Ragaula karya Trianto Triwikromo. Yang kedelapan ada novel berjudul Saman karya Ayu Utami. Yang kesembilan ada kumpulan sajak berjudul Sorry Gusti karya Darmanto Sietman. Lalu yang terakhir ada novel Zona Tsunami karya Dewi Sekar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Asinisa atas penjelasan materi dari bacaan terpilih. Baik, bisa saya simpulkan dengan penjelasan materi dari anggota kelompok 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa makna istilah sastra pembebasan tentu saja masih dapat diperdebatkan panjang dan lebar. Sastra pembebasan di sini hanya dipergunakan sebagai anjar-anjar bahwa sastra pasca reformasi itu dapat dianggap sebagai salah satu jalan pembebasan terhadap berbagai kekangan dan pembatasan yang terjadi di akhir Orde tahun 1990-an. Baik, itu tadi kesimpulan dari sastra pembebasan kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang dari anggota kelompok 4 yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik dan jelas. Nah, sekarang kita ada di penghujung acara. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4 tentang sastra pembebasan Indonesia. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Mohon maaf jika waktunya sangat sulit ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.